Apa kabar Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan? Jumpa lagi bersama saya Leonardo Syamsuri. Tentu saya berharap Anda tidak bosan dan Anda tetap memperhatikan firman Tuhan yang Anda mau dengar. Di dalam acara kita Today's Message kali ini, saya akan berbicara tentang satu hal yang sangat penting, yaitu kekristenan yang sehat dan yang hidup. Saudara, banyak kali saya melihat orang-orang Kristen di dalam gereja hari-hari ini justru mereka tidak punya gairah. Mereka datang ke gereja, ya. Mereka rajin ke gereja, ya. Tapi pernah nggak Anda memperhatikan? Tidak sedikit loh. Saya tentu tidak bicara Anda lah, para pemirsa. Saya bicara yang lain. Seringkali saya memperhatikan orang, saudara ya, datang ke gereja, tidak semangat, malah tertidur di gereja. Sementara mendengarkan khotbah yang berapi-api saja bisa tidur, saudara. Nah, ada beberapa hal yang menarik, saudara, karena banyak orang kekristenan sekarang tidak lagi menjadi sebuah kegairahan untuk mengejar dan mencari Tuhan, tetapi hanya sekedar mau ketemu teman, fellowship, atau dia melihat sahabat-sahabatnya yang lain pergi ke gereja, lalu kayaknya kalau saya nggak ke gereja nggak enak. Jadi sekarang orang ke gereja menjadi sebuah tren sosial, menjadi orang datang itu untuk kumpul sama-sama, berteman. Sehingga orang tidak bisa membedakan mana yang namanya sebagai murid Kristus yang mencari Tuhan dengan menjadi sebuah pertemanan biasa. Akhirnya menjadi klub. Nah, saya berharap gereja Anda, gereja saya tidak menjadi klub, tapi menjadi sebuah rumah Tuhan, keluarga Tuhan, di mana kita sedang membangun orang-orang Kristen yang tumbuh dewasa, sehat, dan kuat kekristenannya. Di dalam cerita Alkitab, di dalam Lukas pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-49 sampai ayat yang ke-56, Anda baca di beberapa Injil, demikian pula yang di Markus pasal 5, 41 sampai 43, atau di dalam Matius pasal 9, ayat 21 sampai 23 sampai 26, Matius pasal 9. Saudara, di situ ceritakan tentang anak Yairus. Bagaimana dikatakan anak Yairus hampir mati. Nah, kata hampir mati kalau Anda simak baik-baik, itu penting. Hampir mati berarti artinya apa? Mati belum, hidup juga enggak. Hampir mati. Berarti sama seperti seorang yang sedang ada di perawatan rumah sakit yang namanya ICU, Intensive Care Unit. Jadi keadaannya mati enggak, hidup enggak. Saya melihat ada banyak orang Kristen tidak sedikit yang seperti itu. Dibilang hidup, ya enggak juga. Dibilang mati, ya enggak juga, saudara. Nah, orang yang begini membutuhkan suatu pemulihan agar dia menjadi orang Kristen yang hidup. Nah, anak Yairus yang sempat mati ini, ketika didatangi oleh Yesus, dia hidup kembali. Nah, dari situ saya mau ajak saudara untuk melihat beberapa tanda orang Kristen yang hidup dan orang Kristen yang kuat. Yang pertama, anak Yairus ketika dipegang oleh tangan Yesus dikatakan untuk sembuh. Maka apa yang terjadi? Anak ini bangkit, rohnya kembali kepada dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Anda harus tahu ketika Anda menjadi orang Kristen yang hidup, orang Kristen yang kuat, adalah rohnya, adalah roh yang menyala-nyala, tidak padam. Makanya Rasul Paulus bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu menjadi kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita harus belajar jadi orang Kristen yang rohnya menyala-nyala. Hal yang kedua yang dialami oleh anak Yairus ketika dia bangkit dari kematiannya adalah dia mulai bangun. Dia berdiri dan dia mulai bangun. Dan dia mulai berjalan. Saudara, hal yang kedua yang harus perhatikan kalau orang Kristen yang hidup, yang kuat, dia adalah orang yang mampu untuk bangkit, berdiri, mengatasi masalahnya. Dia tidak terpuruk dengan masalahnya. Dia tidak selalu ada di bawah masalah. Tapi masalah boleh ada, tapi dia seperti seorang yang sedang bermain selancar angin. Dan dia membawa papan selancar. Dan dia dengan gelombang yang tinggi, dia akan naik lagi di atas. Dan bukan cuma itu, dia akan berjalan maju. Orang yang berjalan selalu bergerak maju. Jadi orang yang hidup, orang Kristen yang hidup, yang kuat, dia adalah rohnya menyala-nyala, dia mengatasi masalah, dia berjalan maju, dan bahkan Alkitab mencatat dia makan setelah itu. Jadi kita harus punya makanan rohani, punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Anda mempunyai tanda-tanda seperti itu? Kalau Anda punya tanda-tanda seperti itu, saya tahu Anda menjadi orang yang hidup, yang kuat. Mari, jadilah orang Kristen yang hidup dan kuat. Saya percaya kita akan menjadi berkat bagi orang lain. God bless you. Sampai jumpa di acara selanjutnya Today's Message. Amen.